warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa bin nasta'in. Allahumma ladzi wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biada latihan ini. Alhamdulillah la nikmat Islam wal iman wa kafarin wa ni'mat. Rabbi sholli sardi wa yassir amri wal uqdatam min lisani yarqau qawli. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah jadi mati khatimus sholihat. So banyak orang yang nanya yang apa tuh, bagaimana sih rahasia saya menjaga kesehatan, terus selalu tenang, dan insya Allah bahagia, dapat barokah, berlimpah rezeki, tidak mudah nyerah, itu yang penting. Terus selalu ada ide usaha, jadi saya tidak pernah give up gitu. Dan insya Allah Anda akan kaya dunia akhirat. Dan ilmu ini sangat mahal dan saya dapatkan itu mencarinya kemana-mana sob. Termasuk saya belajar dari Profesor Muhammad Soleh yang ada di Kediri, dan saya sudah melakukan sholat tahajud langitan di sana sampai 2 kali belajar. Nah kebetulan karena saya mendalami pernapasan dan perenggangan, saya gabungkan dengan pernapasannya dan juga dengan tadabur sob. Jadi dengan pernapasan tuh gini, setiap kita mau baca apapun ya, Al-Fatihah atau ketika ini itu kita tarik nafas dalam sob. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Ar-Rahmanirrahim. Sembari ini itu artinya kita dengarkan, kita artinya itu kita tadaburin gitu. Ar-Rahman, ya Allah, terima kasih atas anugerah Rahman dan Rahimu padaku ya Allah, pada anak istriku, kasih sayangmu ya Allah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, di mana tidak ada apapun yang bisa engkau terima kecuali iman dan Islam ya Allah. Kecantikanku, kehebatanku, apapun tidak ada gunanya ketika kita di sana ya Allah, di hari kemudian ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya Engkau kami meminta pertolongan. Jadi kita menyembah hanya pada Allah dan minta pertolongan pada Allah. Jadi bayangin kita minta tolong sama Allah dan kita menyembah karena Allah, kan luar biasa. Terusin terus. Terus setelah bacaan sholat, tarik nafas panjang. Nah biasa saya zikir, begitu lepas pelan-pelan. Jadi harus tenang sholatnya. Dan itu sob, ini keringetan tuh sob. Saya ini padahal udah mandi. Jadi yang saya lakukan supaya vaksinasi syariah ini adalah melakukan mandi malam pertama. Diawali dengan minum air putih hangat 2 gelas. Jadi air itu kan obat ya sebenarnya gitu. Jadi kita apapun dengan air gitu. Islam itu tidak lepas daripada air. Kedua, saya melakukan mandi malam dulu. Mandi malam dengan enak, dan saya gosok habis-habisan. Jadi saya gosok, benar-benar saya gosok gitu. Jadi saya nikmati mandi itu malam gitu. Jadi bangun setelah jam setengah 3 atau jam 3, mandi aja mungkin 4 jam dulu, lama saya gosok sampai kaki saya gosok dengan sabun, saya pijit dulu, dan itu luar biasa. Udah gitu tadi itu minum. Nah karena di mulut kita ini kan ada bau, kadang-kadang kalau kita bangun itu bakteri pembusuk itu naik ke atas, naik ke tenggorokan gitu, naik karena sisa makanan kan ada di sela-sela gigi gitu. Jadi bau jadi di sini. Nah itu saya biasanya air hangat kumur-kumur telan gitu supaya dibalikin lagi ke dalam dulu. Jadi bakterinya, jadi pencernaan kita bagus, dan insya Allah dijamin ketika Anda melakukan sholat dan yang lain pasti Anda buang air besar tanpa dipaksa, dia mendorong sendiri. Itu luar biasa enaknya. Jadi itu dia kelebihannya itu. Jadi bakteri ini udah gitu 2 gelas dan 1 jam baru Anda makan yang lain. Jadi kadang lebih gitu. Kan karena kita jam 3 itu, jam 3 itu sarapan bisa kan udah bisa 3 jam gitu. Enak, perutnya anget. Setelah itu mandi air kalau saya air dingin ya, air hangat juga silakan ya. Dan itu karena hormon untuk kita ada kortisol, itu hormon stres itu adanya di 2/3 malam, dan itu makanya keringetan. Kita mandi kan emang langsung seger. Udah gitu kita pijit lagi, luar biasa itu. Setelah itu melakukan pakai pakaian paling bagus. Saya kayak ada presiden, saya pakai paling bagus. Sudah gitu saya pakai wangi-wangian, dan saya melakukan tahajud ya. Tahajud itu ada 3 waktu golden time ya untuk menambang oksigen. Salah satunya tahajud,
terus subuh, sholat subuh, waktu subuh, udah itu duha gitu. Dan alhamdulillah saya baru bisa yang paling istiqomah yang tadi tahajud sama subuh aja. Duha kadang iya kadang enggak gitu. Tapi insya Allah saya akan mulai saat ini saya rutinkan gitu. Dan duhanya, sholat duhanya bukan 2 kali gitu. Kalau bukan 2 rakaat 1 kali gitu. Tapi kita kalau bisa sampai 6 kali sholat gitu, 12 rakaat gitu. Jadi itu yang saya jalankan. Nah, tahajud ini dengan pernafasan tadi itu luar biasa. Itu waktu penambang usia yang paling baik adalah di 2/3 malam. Insya Allah Anda akan dapat ketenangan, Anda dapat kebahagiaan, Anda dapat keberkahan itu. Dan Anda tidak mudah nyerah, sob. Jadi kadang orang melihat hanya hasilnya kok udah tenang terus, terus bahagia, terus selalu ada jalan keluar kalau ada kesulitan gitu. Kalau ada kesulitan selalu ada jalan keluar adalah saya selalu membantu. Makanya di SKD seluruh warga SKD gabung dengan SKD harus jadi admin gitu. Jadi admin artinya gini, harus mau membantu. Kalau Anda hanya mau dibantu, Anda sengsara terus gitu. Karena apa? Anda hanya meminta tanpa bisa memberi gitu. Ketika kita meringankan beban orang lain, maka beban kita Allah angkat gitu. Ketika kita memberikan solusi pada yang lain, kesulitan-kesulitan itu pasti ada solusinya juga. Itulah kelebihannya kenapa saya optimis dalam hidup. Jadi saya selalu tenang, tekan terus. Anda jangan berpikir bahwa saya tidak punya masalah, banyak masalahnya. Tapi masalah itu bukan bagi saya, bukan bencana, bukan juga kesulitan, bukan. Itu menjadikan kita lebih kuat gitu. Jadi kalau di Arab Saudi itu nanam kurma itu ditumpuk batu supaya apa? 2-3 batu supaya dia nanti kalau udah keras kuat akarnya dia akan keluar sendiri. Sehingga nanti suatu saat kalau udah besar itu akan kuat menahan angin gitu. Jadi kalau ditahan batu kan pasti akarnya ke bawah gitu naiknya. Termasuk juga ujian dan cobaan gitu. Jadi bagi saya masalah itu hanya ujian biasa ada. Dan karena apa? Saya yakin masalah itu jadi karena ada izin dari Allah. Dan yang memudahkan siapa? Allah juga. Makanya saya sering dawamkan ini doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku karena sulit itu datang darimu ya Allah. Maka mudahkanlah. Dan insya Allah ada jalan keluar gitu. Ingat ya, saling membantu itu penting. Nah tadi kalau kita soal tidak ada waktu yang lebih baik ketika 2/3 malam untuk nyari oksigen. Bayangin hormon kolesterol yang tinggi, kita ringankan, kita rilis dengan mandi dan wudhu. Oh iya wudhu sob. Jadi mandi, habis mandi terus wudhu. Wudhu itu luar biasa. Saya selalu melakukan istisya ya. Jadi hirup hidung, air di hidung sampai ke filternya hidung ya, udah atau nasofaring lah orang gimana. Udah gitu buang cepet kencang gituin. Dan itu luar biasa gitu. Jadi kita ini tuh cuci tangan. Ya, di sini aja kita luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luar biasa doanya segala macam-macam. Udah gitu kok ini mulut ya. Kita bersihin. Saya biasanya gitu, dan biasanya sebelum itu saya sikat gigi dulu. Jadi sebelum wudhu itu sikat gigi, dia udah mandi sikat gigi, wudhu dulu. Udah gitu dikumur, dikeluarkan dulu. Kumur. Udah gitu yang paling penting nih. Nah, ketika wudhu beda wudhu dengan mandi. Habis mandi kan kita dibasahi semua. Kalau wudhu itu kan ada mungkin lebih suhu tubuh kan beda. Nah itu kan luar biasa menjadi mengalir energinya gitu. Termasuk sampai muka tuh saya gosok luar biasa gitu. Jadi benar-benar sampai saya gosok dengan ini. Nah seperti itulah gitu. Jadi pelan-pelan saya nikmati wudhu saya. Udah gitu sholat. Jadi tidak ada selain olahraga untuk olahraga itu tidak ada apa-apanya ketika kita melakukan nambah usia kecuali dengan sholat. Kalau Anda tahu. Karena dengan sholat kita ada ketenangan luar biasa, nambah usia luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh nikmat sob. Tidak ada kenikmatan selain sholat tahajud sob. Luar biasa. Dan itu kalau kita bisa lakukan dengan tenang itu sampai bisa 10 menit sob. Jadi kalau Anda masih baru 2 menit sholat tahajudnya, sholat dua ya itu kita lakukan itu sampai sholat, kalau bisa saya sholat taubat itu. Dan kan baca qul kan 11 kali di rakaat pertama. Oh nikmat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nikmat. Qul huwallahu ahad. Terusin aja terus 11 kali.
di rakaat kedua 13 kali plus Al-Falaq sama An-Nas. Wah, luar biasa sob. Pasti keringetan. Ini saya keringetan tuh. Padahal udah mandi di waktu di sholat tahajudnya di langit, di bawah langit, karena oksigen di luar. Kenapa saya melakukan sholat tahajud langitan seperti itu gitu. Kalau salah saya pasti banyak salahnya, kalau kurang banyak orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi sholat sob ya.